Bagus. Saya senang kamu bekerja dengan sesuai rencana bos. Kamu dengar ya? Aku melakukan semua ini bukan atas perintah bos kamu. Tapi aku hanya ingin melindungi Najwa. Oke, terserahlah alasan kamu. Yang jelas, rencana ini masuk ke tahap kedua. Karena bos besar punya rencana untuk kamu dan Najwa. Aku nggak mau turuti perintah bos kamu lagi. Sebenarnya maunya apa sih, ya? Siapa dia sebenarnya? Nanti kamu juga akan tahu siapa. Sekarang, aku minta kamu bertemu dengan seseorang. Bella, kamu ngapain di sini? Selamat pagi, bos. Bos, Kenapa kamu kaget kayak gitu, Dion? jadi kamu orang di balik semua ini? Saya bisa menjadi apapun yang saya mau. Termasuk menjadi bos yang menguasai hidup kamu. Maksud kamu apa Bella melakukan semua ini? Kamu benar-benar kurang ajar! Gimana, Dion? Apa sekarang pikiran kamu udah agak segeran? Asal kamu tahu ya, di dalam gelang itu bukan cuma bisa mengeluarkan aliran listrik, tapi juga ada bom. Jadi kalau misalkan kamu nggak mau kerja sama saya, itu akan meledak. Mau kamu bagus sekalipun, aku nggak peduli. Aku nggak pernah mau bekerja sama dengan kamu, Bella. Aku nggak pernah mau. Ya udah, kamu boleh nggak peduli sama nyawa kamu sendiri, Dion. Tapi ingat, ibu kamu menggunakan gelang yang sama. Sebenarnya mau kamu tuh apa sih, Bella? Apa? Sabar dong, nggak usah marah-marah kayak gitu. Untuk sementara ini, jalanin aja rencananya seperti semula. Tapi jangan sampai Najwa tahu. Atau ibu kamu akan. Aku udah bosen tinggal di sini. Sumpah, kamarnya kecil. Lapar, ingin makan, ingin pulang. Selamat malam Ibu Hilda, makan malam dulu ya. Makanya bubur. Iya, ini makanan bergizi, Bu. Saya tidak mau bubur. Saya mau pizza atau burger. Tapi ini makanan bergizi, Bu. Tahu apa kamu tentang gizi? Hah? Makan. Ini juga pisangnya kamu aja yang makan. Nih, tuh. Wah, ada apa ini? Dokter, saya mau pulang. Saya udah bosen tinggal di sini. Iya, Bu. Tapi Ibu belum sembuh. Ibu masih harus dirawat di rumah sakit. Dokter, saya ini bukan tahanan. Dokter tidak bisa menahan saya di sini. Saya punya hak asasi. Ya sudah. Kalau gitu saya coba periksa dulu ya, Bu. Kalau Ibu belum sembuh, Ibu belum bisa pulang.
Bu, jangan Bu, lepaskan dokter Bu. Dokter, tadi kan dokter bilang mau periksa saya. Bagaimana? Cekikan saya ini cukup kuat kan? Kalau ini kuat berarti saya sehat. Saya tidak sakit lagi kan dokter? Ya kan? Saya mau pulang. Coba kalau dari tadi saya boleh pulang, hal ini nggak akan terjadi dokter. Bu, lepaskan dokter Bu. Awas, saya mau lewat. Dokter nggak apa-apa. Apa sih kelebihan kamu? Aku nggak habis pikir. Manusia lemah seperti kamu diperebutkan oleh banyak perempuan. Kamu sudah menambah daftar di musuhmu, Rehan. Priti sudah melukai hatiku. Dan itu sangat menyakitkan. Kamu harus membayar. Ya, kamu harus membayar. Pria nggak berguna. Mami kok udah pulang? Emangnya udah sehat? Mami udah sehat sayang. Mami udah bosen di rumah sakit. Makanya Mami maksa dokter supaya dokter mengizinkan Mami pulang. Ya. Mami seneng banget. Akhirnya Mami bisa makan enak di rumah. Ayo Dion, Mami makan ya. Enak banget. Ini telurnya Mami. Ngapain kamu di sini? Mi, aku mengajak Najwa untuk tinggal bareng kita. Dia baru aja diusir dari Ibu Priyanka. Jadi makanan ini kamu yang bikin? Hah? Aduh, Mami jadi nggak punya nafsu makan lagi. Kenapa sih Dion? Kenapa kamu mesti bawa Najwa ke sini? Najwa itu sekarang sedang hamil. Aku kasihan sama dia. Hah? Kasian? Terus Mami masuk rumah sakit, Mami menderita, Mami mau mati, kamu gak kasihan sama Mami? Pokoknya Mami gak mau tahu. Mami gak mau tinggal serumah sama Najwa. Titik. Udahlah Dion. Aku kan bisa tinggal di kantor. Kasihan Mami. Itu juga kalau kamu mengizinkan aku tinggal di kantor. Gak. Kamu tidak boleh tinggal di kantor. Bisa berantakan kantor. Pasti kamu cari masalah lagi di sana. Itu nggak mungkin terjadi, Mi. Najwa sekarang udah menjadi salah satu dari karyawan aku. Najwa kerja di kantor? Kamu gila, Dion? Selalu mikirin Najwa. Ya udahlah, Mi. Najwa, ayo kita berangkat sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kenapa sih Najwa selalu mengganggu keluargaku? Ini nggak bisa dibiarin. Bisa kacau semuanya. Re, kamu bangun dong. Makan ya. Ntar kamu sakit lagi. Re. Rehan! Kevin! Rehan hilang! Mana Kevin? Maaf Bos Priti, Bos Kevin nggak ada, kayaknya dia pergi. Soalnya mobilnya juga nggak ada. Sana. Baik Bos. Ada apa, Priti? Vin, Rehan hilang. Kamu nggak perlu panik seperti itu, Priti. Rehan ada sama aku. Sama kamu? Kamu bawa dia pergi nggak bilang-bilang sama aku? Karena aku bosan kamu rendahkan terus. Dan aku juga jijik melihat kamu mengiba dan merendahkan diri, berusaha merebut cinta Rehan. Padahal dia nggak ada cinta sama kamu. Kamu nggak ngerti, Vin.
Rehan pasti akan jatuh cinta sama aku. Kamu ngerti apa soal perasaan? Kamu ngomong apa sih? Vin, aku minta tolong sama kamu. Bawa Rehan ke sini. Jangan sakiti dia, ini gak ada hubungannya sama kamu. Oh ada, Priti. Kamu gak sadar? Selama ini, aku selalu ada buat kamu. Lalu dari mana kamu tahu soal perasaan dan perhatian? Sedangkan kamu aja nggak bisa ngerti perasaan aku. Vin, kamu udah gak waras. Ya. Jadi sekarang aku minta kamu ke sini. Kamu bawa Rehan dan kamu balikin sama aku. Awas kalau sampai terjadi apa-apa sama Rehan. Aku akan cari kamu dan aku akan habisi kamu. Dengan Rehan ada di tanganku. Sekarang aku yang megang kendali. Madun! Ya, Bos. Iya, Bos. Gue ada tugas buat lo. Kasih alamat Priti dan foto ini ke Najwa. Ingat, jangan sampai ketahuan. Siap, Bos. Kamu kenapa gak makan-makan? Lihat tuh, mentang-mentang deket sama direktur, baru masuk udah ganti posisi aku. Sepertinya orang ini bisa aku ajak kerja sama. Nama kamu siapa? Ibu siapa narik-narik saya? Saya Hilda. Saya ibunya Dion, direktur di sini. Maaf Bu, saya nggak tahu. Saya Wina. Sebetulnya saya agak bingung saya mau bilang apa. Tapi saya yakin tidak ada seorang ibu pun yang mau kalau anaknya dipelet oleh perempuan licik. Dipelet? Maaf, sama Najwa ya? Iya. Tapi saya melihat sepertinya kamu orang yang cukup baik. Dan saya yakin kamu pasti mau bantu saya. Kamu tenang aja. Saya akan kasih kamu uang tambahan. Kalau perlu saya akan bilang sama Dion untuk menambah gaji kamu. Bagaimana? Saya pasti bantu Ibu. Apapun yang Ibu bilang, saya akan lakukan. Tau gak sih? Tadi aku dari kantin ketemu sama siapa? Sama ibunya Pak Dion. Oh, yang tadi di kantin itu? Iya, kasihan banget tau gak sih ibunya? Tadi dia tuh curhat depan aku sampai sedih-sedih gitu. Ah, masa sih? Ya ampun, kamu gak percaya? Aku jadi ikutan nangis tau gak? Nggak nyangka ya, kok bisa kayak gitu? Jadi gini, ternyata si Najwa itu bukan perempuan baik-baik. Dia nikah sama kakaknya Pak Dion, terus langsung ninggalin setelah tahu dia tuh bangkrut miskin. Langsung ditinggalin. Makanya kalian harus hati-hati sama dia. Udah lanjut kerja. Sepertinya mereka nggak suka sama aku. Permisi Bu, saya mau mengantarkan paket ini buat Ibu. Makasih ya. Iya, saya permisi dulu Bu. Rehan, ya Allah, ini foto suamiku. Tapi siapa yang mengirimkannya? Dia pun memberikan aku alamat. Aku harus menemuinya. Barangkali dia sekarang masih ada di lobi. Mbak Najwa, dipanggil Pak Yusmin kepala HRD sekarang. Di lantai 2 ya.
Najwa. Mbak Najwa, ya ampun hati-hati dong Mbak, sampai jatuh gini. Ada apa ini? Nggak tahu nih Pak, Mbak Najwa tiba-tiba jatuh. Atau mungkin cuma cari perhatian Bapak aja. Maaf sebelumnya, Pak. Saya harus ke lantai 2. Tapi setelah itu, saya ada keperluan keluarga, jadi saya harus pamit. Nggak lama kan? Assalamualaikum. Najwa pasti akan terpancing kalau umpanya adalah Rehan. Ini adalah pelajaran pertama, Priti. Aku pengen lihat gimana Najwa membenci kamu habis-habisan. Akan sangat menyenangkan sekali kalau aku masih ada di sana. Priti melawan Najwa.